Halo semuanya, mari kita bahas sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari memengaruhi kamu setiap hari. Hukum komputer. Ya, itu ada. Dan ini bukan hanya tentang peretas berjaket yang mencuri kode peluncuran nuklir, meskipun itu pasti bagian darinya. Kita berbicara tentang aturan yang mengatur semua yang kamu lakukan online. Memposting foto selfie memalukan itu? Hukum komputer. Membeli susu dengan kartu kredit kamu secara online? Hukum komputer. Bahkan hanya mengirim email, kamu benar, hukum komputer lagi. Hukum ini seharusnya melindungi kita. Hukum ini menangani hal-hal seperti siapa yang dapat mengakses data kamu, apa yang dapat dilakukan perusahaan dengannya, dan bagaimana menghukum orang jahat yang menggunakan teknologi untuk mencuri identitas kamu atau menguras rekening bank kamu. Anggap saja seperti rambu lalu lintas dan penyeberangan online. Mungkin bukan hal yang paling menarik, tetapi penting untuk menjaga agar semuanya tidak menjadi kacau balau. Dan percayalah, tanpa aturan ini, internet akan membuat Wild West terlihat seperti komunitas pensiunan yang terorganisir dengan baik. Begini masalahnya, dengan internet tidak terlalu peduli dengan batas negara. Kamu dapat mengirim email ke seseorang Jepang lebih cepat daripada kamu dapat memesan pizza. Tetapi, ketika menyangkut hukum yang mengatur semua sihir digital ini seperti selimut tambal sulam yang dijahit oleh tupai yang buta hukum. Beberapa negara seperti negara-negara di Uni Eropa cukup ketat tentang perlindungan data. Mereka memiliki undang-undang yang komprehensif seperti GDPR, Peraturan Perlindungan Data Umum, yang pada dasarnya mengatakan bahwa perusahaan tidak bisa begitu saja mengumpulkan dan menjual data kamu sesuka hati tanpa persetujuan kamu. Mereka sebenarnya harus, kamu tahu, bertanya dengan baik. Bayangkan itu. Lalu ada negara-negara di mana internet diatur seperti layaknya pesta dansa sekolah menengah pertama. Ini bisa menjadi hal yang baik jika kamu menghargai kebebasan kamu untuk menjelajahi teori konspirasi tanpa Big Brother mengawasi setiap klik kamu. Tetapi itu juga berarti penipuan online, kebocoran data, dan segala macam kejahatan digital lebih mungkin terjadi. Ini sedikit seperti Wild West, tetapi alih-alih salon dan baku tembak, ini adalah penipuan phishing dan serangan ransomware. Perbedaan ini menciptakan segala macam masalah. Misalnya, katakanlah kamu adalah perusahaan di AS yang mengumpulkan data tentang warga negara Eropa. Kamu harus mematuhi hukum AS dan UI yang sama menyenangkannya dengan mencoba melaporkan pajak kamu di Klingon. Intinya adalah, kita membutuhkan lebih banyak kerjasama global dan aturan standar untuk internet. Jika tidak, kita semua hanya tinggal selangkah lagi dari bencana digital. Mari kita bicara tentang privasi. Hal yang berharga dan semakin terancam punah yang dulu kita miliki sebelum internet memutuskan untuk mencatat setiap gerakan kita seperti penguntit digital. Ingatkah saat kamu dapat membeli majalah tentang teori konspirasi tanpa seluruh dunia mengetahui ketertarikan kamu pada manusia kadal? Masa-masa yang lebih sederhana. Privasi di era digital adalah tentang mengontrol informasi pribadi kamu. Siapa yang memiliki akses ke sana? Apa yang dapat mereka lakukan dengannya? Dan dapatkah mereka menjualnya kepada penawar tertinggi tanpa sepengetahuan kamu? Spoiler alert, mereka sering mencobanya. Ini mencakup semuanya, mulai dari nama, alamat, dan nomor telepon kamu, hingga riwayat browsing, pembelian online, dan bahkan data lokasi kamu. Informasi ini mungkin tampak tidak berbahaya dengan sendirinya, tetapi ketika digabungkan dengan data dari jutaan pengguna lain, itu dapat memberikan gambaran yang sangat akurat tentang siapa kamu, apa yang kamu lakukan, dan apa yang membuat kamu tertarik dan mengeklik. Jadi mengapa kamu harus peduli? Karena informasi ini dapat digunakan untuk segala macam hal, mulai dari iklan bertarget yang mengganggu, hingga pencurian identitas dan penipuan keuangan yang benar-benar menakutkan. Ini seperti memberikan kunci rumah kamu kepada orang asing dan berharap yang terbaik. Jangan khawatir, ini tidak semuanya berita buruk. Sama seperti nenek moyang kita menggunakan hal-hal seperti, kamu tahu, amplop untuk melindungi surat mereka. Kita memiliki cara untuk melindungi informasi digital kita. Salah satu alat terpenting dalam gudang senjata privasi kita adalah enkripsi. Ini seperti meletakkan data kamu di kotak kunci super aman, yang hanya kamu dan penerima yang dituju yang memiliki kunci untuk membukanya. Pikirkan seperti ini. Ketika kamu mengirim email biasa, itu seperti menulis rahasia terdalam kamu di kartu pos dan mengirimkannya melalui pos.
siapapun dapat membacanya di sepanjang jalan. Tetapi dengan enkripsi, itu seperti meletakkan kartu pos itu di brankas yang tidak dapat dipecahkan. Enkripsi digunakan untuk segala macam hal secara online, mulai dari melindungi transaksi perbankan online kamu hingga mengamankan pesan WhatsApp kamu dari mata-mata. Ini bahkan digunakan untuk melindungi koneksi internet kamu saat kamu menggunakan Wi-Fi publik, yang sejujurnya sama amannya dengan pintu kasa di kapal selam. Tetapi enkripsi hanyalah salah satu bagian dari teka-teki. Kamu juga harus pintar tentang informasi apa yang kamu bagikan secara online, dengan siapa kamu membagikannya, dan izin apa yang kamu berikan kepada aplikasi dan situs web. Ini seperti yang selalu dikatakan ibumu. Hanya karena orang lain melompat dari jembatan, bukan berarti kamu harus melakukannya juga. Meskipun dalam hal ini jembatan itu metaforis dan terbuat dari praktik berbagi data yang dipertanyakan.